teman-teman, selamat datang di Social Edit, channel yang akan membantu kalian memahami konsep-konsep sosiologi dengan cara yang seru dan mudah dipahami. Bersama saya, Meisita Anggraini, kita akan belajar lebih banyak mengenai masyarakat dan bagaimana manusia saling berhubungan di dalamnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu materi penting di kelas 11, yaitu kelompok sosial tidak teratur. Materi di video ini mencakup crowd, kerumunan, massa, dan publik yang pastinya sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, meski mungkin kita tidak sadar mereka ada di sekitar kita. Di sini kita akan mengupas tuntas apa itu kelompok sosial tidak teratur, contohnya, dan bagaimana mereka terbentuk di sekitar kita. Langsung saja kita mulai dengan pengertian kelompok sosial tidak teratur. Yuk simak baik-baik. Pertama-tama, apa sih kelompok sosial tidak teratur itu? Sederhananya, kelompok sosial tidak teratur adalah kumpulan individu yang berada di satu tempat tanpa hubungan yang kuat atau ikatan yang tetap. Mereka berkumpul karena ada situasi ataupun kepentingan tertentu, namun tidak terstruktur, layaknya keluarga atau organisasi. Mereka terbentuk secara spontan dan tidak memiliki tujuan jangka panjang. Lalu selanjutnya ada crowd atau kerumunan. Nah, jenis pertama ini adalah sekelompok orang yang berkumpul di tempat yang sama untuk suatu alasan tertentu. Nah, kerumunan merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat temporer, artinya kerumunan itu akan tetap ada selama orang perorangan secara fisik hadir di dalam suatu tempat yang sama. Nah, ada beberapa jenis crowd dan masing-masing memiliki ciri khas sendiri. Yuk kita lihat satu persatu. Oke, yang pertama, formal audience atau kerumunan penonton resmi. Mempunyai suatu pusat perhatian dan persamaan tujuan, tetapi sifatnya sangat pasif. Nah, ini adalah kelompok yang berkumpul dengan aturan tertentu seperti penonton konser atau acara olahraga. Nah, mereka cenderung tertib karena ada peraturan. Yang kedua, Planned Expressive Group atau kelompok ekspresif terencana. Pusat perhatiannya tidak begitu penting, tetapi mempunyai persamaan tujuan serta kepuasan yang dihasilkannya. Nah, kelompok ini adalah kerumunan yang berkumpul untuk tujuan mengekspresikan emosi bersama, seperti para penggemar yang datang ke acara musik. Mereka datang untuk bersenang-senang dan mengekspresikan diri. Selanjutnya, casual crowd atau kerumunan casual. Kerumunan yang bersifat sementara yang ingin menggunakan fasilitas-fasilitas yang sama. Di sini misalnya orang-orang yang berkumpul untuk antri tiket KRL. Nah, mereka ini berada di tempat yang sama karena kebutuhan sesaat dan biasanya tidak ada interaksi yang mendalam antar individu yang sifatnya hanya bertahan sementara. Lalu selanjutnya ada panic crowds atau kerumunan panik. Nah, kerumunan orang-orang ini secara bersama-sama dalam keadaan panik dan sedang berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Nah, hal tersebut terjadi ketika orang-orang berkumpul dalam situasi yang menimbulkan kepanikan, seperti contohnya ada bencana atau keadaan darurat. Nah, reaksi mereka ini biasanya tidak terkendali karena adanya rasa takut. Nah, contoh dari panic crowd ini adalah orang-orang yang panik saat terjadi kebakaran atau gempa bumi. Selanjutnya ada spectator crowds atau kerumunan penonton. Sekumpulan orang yang ingin melihat suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Ini adalah kelompok yang berkumpul untuk menyaksikan suatu kejadian seperti orang-orang yang menonton parade atau pertunjukan jalanan. Nah, selanjutnya di sini ada lawless crowd atau kerumunan tanpa aturan.
Nah, kelompok ini biasanya bersifat anarkis atau melawan hukum, seperti massa yang melakukan kerusuhan atau protes dengan cara kekerasan. Selanjutnya ada acting crowd atau kerumunan yang bertindak. Ini adalah kerumunan yang berkumpul dan biasanya menunjukkan tindakan agresif atau aktif, sering dipicu oleh kemarahan atau ketidakpuasan terhadap sesuatu. Misalnya, orang-orang yang melakukan protes dengan penuh semangat dan bergerak bersama untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Nah, di sini contohnya ada kelompok orang berdemonstrasi dengan intensitas tinggi, mungkin berteriak atau membawa spanduk. Nah, selanjutnya di sini ada immoral crowds atau kerumunan tidak bermoral. Nah, ini adalah kerumunan yang bertindak di luar norma atau melanggar aturan hukum. Nah, mereka ini biasanya melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti perusakan fasilitas umum atau penjarahan. Contohnya adalah sekelompok orang yang merusak toko atau bangunan saat terjadi kerusuhan. Nah, teman-teman, di sini ada perbedaan antara acting crowds ataupun immoral crowds. Nah, di sini terletak pada tujuan serta tingkat moralitas atau kepatuhan mereka terhadap norma atau hukum. Yang pertama itu acting crowds. Untuk karakteristiknya itu kerumunan yang terlibat dalam tindakan kolektif, seringkali dipicu oleh emosi yang intens seperti kemarahan ataupun solidaritas. Nah, di sini tujuannya ini lebih terarah seperti menyuarakan protes atau ketidakpuasan terhadap suatu isu. Nah, meskipun bisa bersifat intens, aksi mereka ini belum tentu melanggar norma atau hukum. Untuk contohnya sendiri, itu orang-orang berdemonstrasi dengan membawa spanduk atau menuntut hak-hak tertentu atau perubahan kebijakan. Immoral crowd sendiri untuk karakteristiknya itu melibatkan tindakan yang melanggar norma sosial atau hukum. Perilaku mereka seringkali tidak memerdulikan nilai-nilai moral atau aturan masyarakat. Nah, di sini tujuannya itu berbeda dengan acting crowds. Immoral crowds sering terlibat dalam tindakan destruktif yang melampaui sekedar protes, seperti penjarahan atau perusakan tanpa tujuan yang jelas atau sah. Contohnya, di sini ada sekelompok orang yang merusak fasilitas umum atau menjarah toko saat terjadi kerusuhan. Nah, di sini singkatnya, acting crowds umumnya bertindak dengan tujuan yang jelas dan lebih berorientasi pada aksi kolektif yang sah. Nah, sementara immoral crowds cenderung melakukan tindakan tanpa batas moral atau hukum. Nah, di sini seringkali menyebabkan kerugian. Nah, di sini selanjutnya adalah massa. Berbeda dengan crowd yang terikat pada satu tempat, massa adalah sekelompok besar orang yang berkumpul untuk tujuan atau isu tertentu yang mereka dukung. Mereka ini bisa terbentuk melalui media seperti internet, televisi, dan memiliki tujuan bersama. Contoh dari massa ini misalnya gerakan sosial di media sosial yang mengangkat isu lingkungan atau politik. Terakhir, kita punya publik. Publik adalah sekelompok sosial yang terdiri dari individu yang memiliki minat pada isu tertentu dan berdiskusi secara bebas tanpa harus berada di tempat yang sama. Biasanya, publik terbentuk melalui diskusi di media massa atau sosial. Misalnya, orang-orang yang berdiskusi mengenai kebijakan baru pemerintah di media sosial. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang kelompok sosial tidak teratur, meliputi crowd, massa, dan publik. Meski terlihat sama-sama berkumpul, setiap jenis kelompok sosial ini punya karakteristik dan alasan berkumpul yang berbeda. Memahami jenis-jenis ini penting agar kita bisa lebih memahami mengenai
kelompok sosial ataupun interaksi sosial di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk mencatat materi ini. Sampai jumpa di video berikutnya.